Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajar. Waalaikumsalam, Pak Alim. Gimana kabarnya Pak Fajar hari ini? Alhamdulillah, Pak Alim. Saya sehat. Alhamdulillah. Bagaimana, Pak Alim, kabarnya? Alhamdulillah Pak Fajar hari ini saya sehat juga Pak Fajar. Kabar keluarga Pak Fajar gimana? Apakah Alhamdulillah, sehat? anak istri sehat semua, Pak. Istri sekarang masih di kantor. Anak tidur siang, Pak, habis sekolah tadi, Pak. Keluarga Pak Alim Alhamdulillah Pak bagaimana? Fajar. Sehat-sehat juga, Pak? Alhamdulillah Pak Fajar sehat juga, istri lagi kerja, anak ngaji di Madin nih, Pak Fajar. Oh, Alhamdulillah. Nggih, nggih, Pak Alim. Dalam pertemuan siang ini apa bisa apa yang saya bantu Pak Fajar? Iya, Pak Alim. Ini saya sedikit mau curhat, Pak Alim. Jadi beberapa hari ini saya itu ada kendala Pak Alim mengkondisikan kelas saya. Kebetulan saya di pelajaran PJOK kelas 8 SMP Pak Alim. Akhir-akhir ini anak-anak itu kurang semangat Pak Alim. Kalau waktunya PJOK Pak Alim, biasanya mereka bermalas-malasan, berangkat ganti baju itu lama. Kemudian ada yang izin, kalau saya lihat itu pura-pura sakit, kemudian ada yang bersembunyi di kantin, seperti itu Pak Alim. Iya Bapak, jadi kendalanya tentang kondisi kelas yang tidak kondusif Pak Fajar ya? Ya Pak Alim, terkadang juga kalau saya menyampaikan materi itu Pak, mereka itu banyak ngobrol sendiri Pak, seperti itu Pak. Iya Pak Fajar. Yang Pak Fajar harapkan itu kondisi anak-anak itu seperti apa Pak Fajar? Ya saya berharap, Pak, saya dapat melakukan pembelajaran yang diminati siswa, melakukan pembelajaran yang siswanya itu aktif, mandiri, seperti itu, Pak. Iya. Berarti Pak Fajar pengen siswanya itu aktif untuk waktunya pembelajaran PJOK Pak Fajar ya? Iya, Pak Alim. Mungkin Pak Fajar punya langkah-langkah supaya anak didiknya Pak Fajar ini lebih mencintai lagi dalam pembelajaran Pak Fajar. Langkah-langkah apa Pak Fajar yang Pak Fajar punya? Baik, Pak Alim. Kalau saya rasa mungkin saya akan mencoba menerapkan budaya positif, Pak Alim, di kelas-kelas saya, Pak Alim. Jadi saya akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, Pak Alim. Kemudian apabila ada anak yang melakukan pelanggaran, Pak Alim, tidak langsung saya marahi, Pak Alim. Saya coba mentreatment anak-anak tersebut dengan metode segitiga restitusi, Pak Alim. Kemudian selain budaya positif, Pak Alim, mungkin saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak Alim. Jadi pembelajaran sesuai apa yang diminati siswa, Pak Alim. Seperti itu mungkin, Pak Alim. Dari strategi yang Pak Fajar punyai, strategi mana menurut Pak Fajar itu yang paling efektif untuk diterapkan ke anak didik Pak Fajar sehingga anak didik Pak Fajar ini lebih mencintai pembelajarannya Pak Fajar? Strategi mana Pak Fajar yang lebih efektif yang pertama Pak Fajar? Kalau saya rasa mungkin itu, Pak. Jadi saya akan menerapkannya bersamaan, Pak. Jadi saya akan munculkan kesadaran mereka untuk menumbuhkan atau mencerminkan nilai-nilai budaya positif, Pak. Dan saya akan mencoba memfasilitasi mereka dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Kalau menurut saya sih itu, Pak. Ya, barangkali Pak Fajar punya cadangan apa strategi, misalkan strategi yang pertama itu ke anak-anak itu kurang kurang efektif Pak Fajar. Barangkali ada strategi lain yang untuk menyikapi supaya anak-anak ini
lebih berhasil lagi Pak Fajar. Ya, Pak Alim. Mungkin apabila strategi yang awal tadi saya coba itu kurang berhasil, saya mencoba itu mungkin, Pak. Saya memanfaatkan teknologi pembelajaran yang berbasis informatika mungkin, Pak. Kemudian saya juga agak bisa menyelipkan kegiatan ice breaking mungkin Pak, game-game penyegaran seperti itu Pak Alim. Cadangannya Pak Alim. Iya, jadi anak-anak kalau dikasih informatika itu menurut Pak Fajar itu lebih senang gitu Pak Fajar ya, terus diselingi sama ice breaking menurut Pak Fajar itu anak-anak lebih gairah lagi untuk menerima pembelajaran gitu Pak Fajar ya. Iya Pak Alim, betul sekali itu Pak Alim. Eh, dari kedua strategi itu Pak Fajar itu yang diharapkan Pak Fajar itu siswa yang seperti apa Pak Fajar? Ketika sudah diterapkan strategi itu Pak Fajar, yang diharapkan itu siswa yang seperti apa Pak Fajar di kelasnya Pak Fajar, di mata pelajarannya Pak Fajar? Jadi harapan saya itu Pak, anak-anak itu dapat muncul rasa semangat belajarnya Pak. Kemudian bisa mandiri dalam belajar. Kemudian anak-anak itu dapat mengikuti materi yang saya sampaikan itu dengan kondusif dan fokus. Jadi yang sebelumnya anak-anak berangkat ke lapangan itu lemot sekali, Pak. Nah, harapannya setelah bel jam olahraga tanpa disuruh pun itu mereka sudah berkumpul di lapangan, berbaris dengan rapi, dengan kondisi siap, alat-alat sudah siap, dan seterusnya, Pak. Kemudian pada saat saya menyampaikan materi dan berkegiatan pembelajaran, mereka itu tidak ngobrol sendiri, Pak, tidak bergurau sendiri. Mereka mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran itu dengan dengan aktif dan semangat begitu, Pak. Sekarang kondisi anak-anak waktu menerima pembelajaran PJOK itu ada di level berapa Pak Fajar? Sebelum Levelnya, Pak Fajar menerapkan itu. mohon maaf Pak, dari level berapa ke berapa Pak? Oh, dari level misalkan digambaran dari level 1 ke 10 Pak Fajar ada di angka berapa kondisi saat ini Pak Fajar? Kalau saya rasa masih di level 5 Pak, karena agak parah sekali Pak di semester ini itu Pak. Ada di level 5 Pak Fajar ya. Berarti anak-anak itu cukup tidak kondusif Pak Fajar ya. Betul Pak Alim, betul. Setelah Pak Fajar itu menerapkan strategi, harapan naik ada di level misalkan gambar 1 sampai 10 itu ada di harapannya Pak Fajar itu anak-anak itu bisa naik ada di level berapa Pak Fajar? Setelah Pak Fajar itu menerapkan strategi yang Pak Fajar susun. Baik Pak Alim, kalau harapan saya Pak Alim tentunya kami sebagai guru berharap maksimal Pak Alim bisa di level 10. Cuman karena kondisi sekolah sekolahnya itu sekolah kami itu sekolah berbasis pondok Pak. Jadi antara putra sama putri itu terpisah. Nah kebetulan di kelas 8F itu isinya kelas putra semua Pak Alim. Dan kebetulan terisi anak-anak yang super dalam antrian energinya itu ya begitulah berlebih. Kita tidak bisa berpaling sedikit. Mereka sudah melakukan aksi yang sangat banyak Pak Alim. Jadi target saya mungkin selama perlakuan 1 bulan ke depan bisa di level 8 Pak Alim. Kalau harapan ke depan nanti sampai di level maksimal Pak Alim. Seperti itu Pak Alim. Iya Pak Fajar. Jadi dari strategi Pak Fajar mulai dari yang pertama tadi rencananya kapan Pak Fajar pengen menerapkan strategi-strategi itu ke anak didiknya Pak Fajar?
Insya Allah minggu depan Pak Alim, minggu depan saya akan mulai menerapkan itu Pak Alim, karena saya dalam 1 minggu ke depan ini menyiapkan RPP dulu Pak Alim, menyiapkan RPP, rencana pembelajarannya, metodenya, kemudian medianya. Setelah itu baru saya terapkan Pak Alim. Ya, semoga yang diharapkan Pak Fajar itu bisa tercapai dengan maksimal. Apa ada permasalahan lain Pak Fajar? Sementara itu Pak Alim yang bisa saya sampaikan, hanya itu dulu Pak Alim. Ya, semoga sukses dalam menerapkan strategi-strategi yang Pak Fajar harapkan itu Pak Amin. Fajar ya. Setelah Pak Fajar menceritakan semuanya permasalahan yang tadi mulai awal sampai akhir yang ada, apa yang Pak Fajar rasakan setelah menceritakan permasalahan Pak Fajar kepada saya, Pak Fajar? Alhamdulillah Pak Alim, saya cukup lega Pak Alim, saya merasa senang, cukup lega. Jadi apa yang selama ini kesulitan yang saya alami itu saya pendam sendiri Pak, saya pikirkan sendiri. Ini sudah dapat saya curahkan, dan alhamdulillah juga dengan dipandu oleh Pak Alim, saya juga muncul ide-ide Pak Alim untuk untuk mengatasi masalah-masalah saya tadi Pak Alim. Terima kasih banyak Pak Alim. Ya. Apakah ada hal yang lain Pak Fajar yang ingin disampaikan lagi? Cukup Pak Alim, sementara hanya itu dulu mungkin yang bisa kita diskusikan. Alhamdulillah Pak Fajar, saya senang bisa mendengarkan cerita Pak Fajar. Semoga kita bisa saling berbagi dan membantu satu sama lain. Siap Pak Alim. Mungkin bisa disambung lagi di pertemuan yang akan datang Pak Fajar, kita saling sharing dengan kondisi pembelajaran yang kita hadapi bersama Pak Fajar. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alim. Sama-sama Pak Fajar.